Ketika kita mulai menyadari kekuatan yang ada di dalam diri kita, seringkali kita bertanya-tanya apakah kita harus merencanakan langkah-langkah menuju tujuan kita, ataukah kita biarkan alam semesta yang membimbing kita menuju takdir kita. Pertanyaan ini seringkali mengganggu banyak pencari dalam perjalanan hidup mereka. Bagi beberapa orang, kekuatan kreatif di dalam diri mereka mengambil alih, dan mereka mendapati diri mereka secara spontan terlibat dalam aktivitas yang menginspirasi dan memberdayakan mereka. Upaya-upaya ini mungkin dimulai dari yang kecil, dan pertumbuhannya mungkin tidak pasti, tetapi mereka terus menuangkan energi mereka ke dalamnya, dan berkembang dengan sendirinya. Alam semesta adalah sumber kekuatan kreatif yang tak terbatas, sebuah kekuatan yang mengalir melalui kita semua, dan dapat muncul dalam aktivitas yang menginspirasi dan memberdayakan. Ketika kita menyelaraskan diri dengan energi ini, kita menjadi saluran bagi ekspresinya, dan hal-hal luar biasa dapat terjadi. Kekuatan kreatif alam semesta dapat membimbing kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk membawa anugerah unik dan istimewa kepada dunia, dan untuk menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bayangkan seorang musisi yang sangat menyukai memainkan alat musiknya. Dia mendapati dirinya di sebuah sudut jalan, terbuai dalam dunianya sendiri yang penuh dengan melodi. Ketika seseorang berhenti untuk mendengarkan, orang asing itu begitu tersentuh oleh musiknya, sehingga mengundang musisi tersebut ke sebuah studio untuk merekam karyanya. Pertemuan kebetulan ini menjadi titik balik dalam hidup musisi tersebut, dan dia mendapati dirinya berada di jalur yang tidak pernah direncanakan sebelumnya, tetapi dengan jalan yang dia nikmati dan mendapatkan memuaskan. Tidak selalu diperlukan untuk memiliki rencana yang terperinci dalam hidup kita. Alam semesta memiliki cara untuk membimbing kita menuju tujuan kita, dan terserah kita untuk memanfaatkan dan merangkul peluang yang datang kepada kita. Kita harus percaya pada proses ini dan memiliki keyakinan bahwa alam semesta memiliki kepentingan terbaik kepada kita. Mari kita biarkan diri kita terbuka terhadap kemungkinan yang menanti kita dalam perjalanan spiritual kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, terkadang panggilan yang lebih dalam di dalam diri kita diaktifkan. Ini bukan masalah ingin menciptakan sesuatu, tetapi lebih tentang merasa bahwa sesuatu ingin diciptakan melalui kita. Perasaan ini muncul dalam bentuk gambaran mental atau pemikiran yang tiba-tiba muncul dalam kesadaran kita, seolah-olah alam semesta sedang berkomunikasi dengan kita dan menunjukkan jalannya. Berbeda dengan rencana ego. Rencana yang muncul dari dalam diri ini berbeda. Rencana ego didorong oleh kebutuhan dan keterbatasan dirinya sendiri, berusaha untuk meningkatkan dirinya sendiri. Namun rencana yang muncul dari tingkat yang lebih dalam berupaya untuk mengekspresikan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini adalah rencana yang tidak terbatas oleh keinginan dan kebutuhan ego. Saat kita mengikuti rencana ini, kita tidak lagi berjuang atau melawan diri kita sendiri. Kita sejalan dengan aliran alam semesta, dan segalanya tampak berjalan dengan mudah. Konsep untuk menyadari medan energi di balik tindakan yang kita ambil adalah hal yang penting dalam perkembangan spiritual dan pribadi. Setiap tindakan yang kita ambil disertai dengan energi tertentu yang dapat memberdayakan kita atau menguras kita. Ketika kita tidak menyadari energi ini, kita dapat dengan mudah terbebani oleh stres, negativitas, dan hambatan lainnya yang mungkin timbul. Rencana yang muncul dari ego seringkali didorong oleh keinginan tersembunyi dan egois, tetapi ada rencana yang muncul dari tingkat yang lebih dalam di dalam diri kita, di mana kita dipandu oleh kekuatan yang tidak didorong oleh ego. Rencana-rencana ini bukan tentang apa yang ingin kita ciptakan, tetapi lebih tentang apa yang ingin diciptakan melalui kita. Bagian diri kita yang lebih dalam ini mencintai tindakan, penciptaan, dan senang mewujudkan bentuk-bentuk ke dalam keberadaan. Kita hanya perlu melihat sekeliling kita untuk melihat bukti cinta penciptaan ini. Alam semesta dipenuhi dengan beragam kehidupan yang luar biasa. Hanya di planet ini saja, ada miliaran dari mereka. Ketika kita tetap sadar akan energi dan ego kita, kita dapat mulai mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuan dan nilai sejati kita. Kita dapat menjadi lebih terbuka terhadap dukungan dan bimbingan dari alam semesta, dan kita dapat mengatasi hambatan dengan lebih mudah dan lebih tangguh. Tujuan di balik kekuatan kreatif ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya dengan pikiran rasional kita, tetapi kita dapat merasakan kehadirannya dan tujuannya yang paling dalam.
sekalipun kita tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Pada tingkat kesadaran yang paling dalam, kita dapat merasakan tujuan dan kreativitas yang ingin dimanifestasikan melalui kita, alam semesta. Itu sendiri adalah bukti kecintaan terhadap penciptaan, bentuk, dan kita bukanlah pengecualian. Kita dapat mengenali kekuatan kreatif ini ketika datang kepada kita, dan kita dapat terinspirasi untuk mengambil tindakan. Namun inspirasi ini bukanlah didorong oleh keinginan untuk mencari keuntungan pribadi atau rencana berdasarkan ego. Ketika kita membiarkan kekuatan kreatif ini bekerja melalui kita, kita tidak mencari keuntungan atau kepuasan pribadi, kita hanya menjadi wadah untuk mengalirkan energi ini. Kita mungkin mendapati bahwa terdapat imbalan, materi datang sebagai hadiah dari energi kreatif yang kita salurkan. Dalam berbagai agama mengatakan bahwa segala sesuatunya dapat bertambah ketika kita sepenuhnya berinvestasi dalam memberikan energi kita kepada dunia. Jadi kita bisa percaya bahwa jika kita membiarkan tingkat kesadaran yang lebih dalam ini memandu kita, kita akan dipimpin ke jalan yang memiliki tujuan dan pemenuhan. Mungkin tidak selalu mudah atau nyaman, tetapi kita dapat yakin bahwa kita berperan dalam rencana yang lebih besar dari alam semesta. Saat kita menjadi lebih selaras dengan aliran energi universal, kita mungkin mengalami munculnya dorongan kreatif. Kita secara spontan, tanpa rencana yang telah ditentukan. Di sisi lain, beberapa orang mungkin menerima pengetahuan dalam diri yang jelas tentang apa yang perlu diciptakan melalui mereka, dan merasakan dorongan kuat untuk bertindak. Bagaimanapun juga saat kita selaras dengan yang tidak terbatas, tidak ada tindakan yang mementingkan diri sendiri. Kita tidak mencari ketenaran, kekayaan atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, kita hanya membiarkan kekuatan kreatif mengalir melalui kita dan ke dalam dunia. Ketika kita memberi dengan bebas kepada alam semesta memberi kembali kepada kita. Hadiah-hadiah materi mungkin datang, Tetapi mereka hanya merupakan bonus tambahan, bukan tujuan. Kita mungkin memilih untuk memberi kembali atau berbagi keberlimpahan kita dengan orang lain. Dorongan kreatif berasal dari yang tidak terbatas dan mengalir melalui kita. Tindakan yang menginspirasi, yang memberikan kebaikan tertinggi dengan menyelaraskan diri kita dengan aliran ini, kita dapat merasakan kegembiraan menciptakan dan keberlimpahan tanpa ikatan atau mementingkan diri sendiri. Penting untuk memperhatikan medan energi di balik tindakan yang kita ambil, karena ego masih bisa mengambil alih bahkan dalam momen penciptaan. Hal ini sangat penting untuk tetap hadir dan tidak membiarkan stres atau negativitas mengambil alih. Hambatan akan muncul saat menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi penting untuk diingat bahwa juga akan ada aliran energi yang mendukung untuk membantu Anda sepanjang prosesnya. Namun, beberapa orang mungkin menolak perubahan dalam penciptaan baru, dan hal ini sudah menjadi hambatan umum. Jika Anda mengalami negativitas, penting untuk tetap selaras dengan kekuatan di dalam diri Anda dan tidak membiarkan ego mengambil alih. Stres, kekhawatiran, kecemasan, keluhan adalah indikator bahwa Anda mungkin kehilangan kekuatan dan keselarasan dengan kekuatan yang lebih dalam di dalam diri Anda. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini setiap kali Anda terlibat dalam tindakan atau manifestasi kreatif. The Guardian Item Boy menyelaraskan kembali dengan kekuatan di dalam diri dan menghindari menyerah pada ego. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas kreatif, seringkali ada energi kuat di baliknya yang mungkin terlihat oleh pengamat eksternal sebagai stres. Namun intensitas energi ini bukanlah stres, tetapi ekspresi kreatif yang penuh sukacita dan memuaskan. Melalui intensitas ini, seseorang dapat merasakan energi dan aliran penciptaan yang sangat besar terjadi melalui mereka. Energi yang kuat ini berbeda dengan stres yang ditandai oleh kurangnya aliran dan kemudahan. Ketika dihadapkan pada hambatan, intensitas energi kreatif dapat menyapu atau mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ia tidak menyerang atau menentang hambatan seperti yang dilakukan ego. Penting untuk membedakan antara intensitas kreatif ini dan stres, karena stres adalah indikator bahwa seseorang tidak lagi selaras dengan kekuatan di dalam dirinya. Ketika kita selaras dengan kekuatan ini, kita dapat merasakan aliran kreativitas dengan sukacita dan kemudahan, bahkan ketika menghadapi rintangan. Kesima manekin memulai perjalanan kreatif, hambatan pasti akan muncul. Tetapi seperti yang telah sebutkan tadi, Anda juga akan mengalami fenomena mendapat dukungan. Jika penciptaan Anda sejalan dengan kehendak alam semesta, itu akan menjadi sangat memberdayakan. Hal ini mirip dengan menangkap
gelombang yang kuat yang membawa kita maju, dan kita menaikinya dengan sukacita dan intensitas. Seperti yang ditulis Shakespeare, ada gelombang pasang dalam kehidupan manusia. Ketika kita mampu menangkap gelombang itu, kita menjadi diberdayakan untuk membawa sesuatu yang baru dan menarik ke dalam dunia. Pada akhirnya, gelombang itu akan berakhir dan kita mungkin mengalami periode penarikan diri sebelum penciptaan. Yang baru muncul, pengalaman itu berbeda untuk setiap orang. Tetapi perjalanan penciptaan selalu merupakan proses yang indah dan transformatif. Saat kita merenungkan kekuatan kreativitas dan manifestasi, kita menyadari bahwa hambatan dan tantangan adalah bagian alami dari proses tersebut, tetapi demikian juga dengan dukungan dan pemberdayaan yang datang dari keselarasan dengan keinginan alam semesta, dengan tetap memperhatikan medan, energi di balik tindakan kita, dan tetap terhubung dengan kekuatan di dalam diri, kita dapat mengatasi hambatan dan menaiki gelombang penciptaan, menuju sesuatu yang baru dan menarik. Sekian untuk video kali ini. Semoga hal-hal baik selalu mendatangi Anda. Terima kasih sudah menonton.